Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa yang saya muliakan, baik kita ambil judul pembahasan kita pada saat ini ialah Hari Pahlawan. Bangsa Indonesia tidak sama dengan bangsa lain. Salah satunya Singapura. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat berani. Terbukti sejak dari zaman dulu Belanda tidak pernah tenang. Sampai pada satu titik puncak, ketika pasukan sekutu memenangkan Perang Dunia melawan Jerman dan Uni Soviet, maka pada tanggal 25 Oktober mereka mendarat di Surabaya. Mereka mengira bahwa Republik Indonesia itu tidak ada apa-apanya. Tanggal 28 Oktober, apa yang mereka kira itu dalam euforia kemenangannya meleset 100%. Mereka diserang oleh pemuda-pemuda Indonesia, sehingga tidak sedikit korban yang jatuh. Para pemirsa yang saya muliakan, pasukan bersenjata di Surabaya pada waktu itu ada sekitar 100.000 orang. Sedangkan pasukan yang congkak, pasukan Inggris pada saat itu sekitar 5.000 sampai 6.000 orang dari Brigade 49 Infanteri di bawah pimpinan Jenderal Malabi. Nah, sebetulnya sudah terjadi komunikasi antara Presiden Soekarno dengan Mayor Jenderal Sir Philip Christison, pimpinan tentara sekutu di Jakarta. Namun karena miskomunikasi dengan apa yang terjadi di Surabaya, maka Belanda memanfaatkan hal itu. Belanda dengan kemenangan sekutu, mereka mengambil keuntungan. Apa keuntungan yang mereka ambil? Mereka menjadikan sekutu dan Inggris itu sebagai partnernya untuk mencengkramkan kembali kekuasaan mereka di Indonesia ini. Inilah liciknya Belanda itu. Politik adu domba. Kalau dia tidak mampu, orang lain dia tumpangi. Para pemirsa yang saya muliakan, lalu orang Belanda itu mengadakan pesta di Hotel Orange. Kalau hanya sekedar pesta bangsa Indonesia atau pemuda Surabaya pada saat itu tidaklah masalah. Tetapi pesta yang mereka adakan sangat melukai harga diri bangsa Indonesia. Mereka menaikkan bendera merah putih biru. Lalu pada awal dilalui dengan adu mulut dengan pemuda Indonesia. Setelah adu mulut berakhir dengan baku hantam. Lalu dengan senjata api. Maka bendera itu warna hijaunya dirobek oleh pemuda Indonesia. Dijatuhkan ke tanah. Mulailah terjadi bara api peperangan mulai berkobar. Para pemirsa yang saya muliakan, lalu karena Inggris ini membantu Belanda, dan diserang oleh pemuda Indonesia yang berkekuatan 100.000 pemuda ini, Inggris hampir hancur. Lalu mereka minta bantuan Presiden Soekarno meredakan situasi. Terjadilah perundingan damai gencatan senjata antara Bung Karno dengan sekutu ini di bawah pimpinan Mayor Jenderal Houghton. Lalu
ketika bersama-sama untuk keliling kota. Rupanya masih ada miskomunikasi dengan tentara Inggris. Maka Inggris membombardir mobil yang dikendarai oleh Malabi. Mereka lemparkan granat. Maka apa yang terjadi? Tewas sudah Jenderal Malabi. Yang menurut versi Inggris, itu tewasnya oleh pemuda-pemuda Indonesia. Ini menjadi bahan renungan bagi kita, betapa hebatnya Jerman berperang melawan sekutu, namun tidak satu pun jenderal mereka yang mati. 5 hari baru mendarat di Indonesia, Jenderal Malabi mati. Lalu karena Malabi mati ini timbul emosi dari Mayor Jenderal Philip Christison, maka mereka mengirim pasukan besar di bawah pimpinan Mayor Jenderal Menser ke Surabaya. Lalu Menser mengeluarkan ultimatum bahwa dia dalam jangka 3 hari akan bisa menggilas seluruh pemuda Indonesia. Ultimatum itu dikirim lewat udara supaya pemuda Indonesia meletakkan senjatanya 100 jar dan mengangkat tangan sebagai tanda menyerah. Apa jawaban bangsa Indonesia? Diam. Bung Tomo cepat-cepat datang ke pesantren Jombang Tebu Ireng, minta nasihat kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Apa kata Syekh? Kita mesti jihad melawan orang kafir itu. Kita mesti jihad melawan sekutu. Kalau kita mulia, kalau kita ingin mulia, ya berjihad. Iskariman aumut syahida. Hidup beroleh kemenangan dengan iman yang sempurna. Atau mati sebagai syuhada. Lalu Bung Tomo bertanya, dengan apa saya bisa menggerakkan rakyat Surabaya ini, Kiai? Dengan peki Allahu Akbar. Lalu Bung Tomo berpidato, semangat rakyat digelorakan. Mulailah terjadi penyerangan oleh Jenderal Menser itu. Hadirin para pemirsa yang saya muliakan, dengan peki Allahu Akbar, merdeka atau mati itu, pertempuran bergelora. Sekutu sudah merasakan bahwa mereka akan mencapai kemenangan. 3 hari atau 5 hari paling lama pemuda Surabaya bisa mereka gilas. Tapi perkiraan itu sangat meleset. Bahkan ketika pesawat sekutu itu terbang, diisi oleh Brigadir Jenderal, salah satunya Robert Guy Loder Simon. Robert Guy Loder Simon mati juga. Berarti sudah 2 jenderal mereka yang mati di medan pertempuran Surabaya. Maka apa yang mereka perkirakan meleset. Bangsa Indonesia kalau sudah mengamuk seperti banteng ketaton, seperti harimau yang terluka, mereka tidak peduli kepada sekutu yang menang dalam perang dunia melawan Jerman. Mereka tidak peduli terhadap itu. Mereka peduli terhadap harga dirinya. Bahwa kemerdekaan harus ditebus dengan pengorbanan. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian daripada iman. Akhirnya semangat demikian berbuah. Secara berangsur dan beringsut, Inggris mulai dikosongkan dari Surabaya. Di-over ke tempat lain. Maka pada tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa para pahlawannya. Bangsa yang kerdil, bangsa yang tidak mau menghargai jasa para pahlawannya. Justru itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita sangat bangga, sangat bahagia, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perjuangan para nenek moyang kita, para pahlawan bangsa kita, yang mereka tidak diharapkan dicatat oleh kita. Mungkin barangkali mereka berharap tidak dikuburkan di Taman Makam Pahlawan, tetapi mereka berharap agar anak cucunya suatu hari nanti menikmati jerih payah dari perjuangan mereka. Justru itu, mari kita kirimkan Al-Fatihah buat pahlawan kita yang sudah gugur. Semoga mereka ditempatkan di makom yang terpuji. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina